Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Alhamdulillahirabbil khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, dan untuk orang tua kita ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya ini nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal aba wal ummahat, al-an indana mazilna nahnu fi mawdu'i tasrifi al-fi'lil mu'tal. Al-mu'tal al-mu'tal fi fa'il fi ainil fi'l nahnu nusammihi bi fi'lin ajwaf. Bapak-Ibu, mu'tal kalau ada di tengahnya kita sebut dengan ajwaf. Fa qabla an namdiya ila darsin jadid uridu as'ilatan anid durus al-madiyah. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Bil khair ya ummi. Min aina anti? Hal anti sa'idatun? Ibu, kita latihan menggunakan dhamir mutasil ya. Ya ummi, madza alal maktabi? Sahih, alaihi kitabun. Madza fil fasli kursi? Sahih, fihi kursiyun. Madza fil jaybi? Fihi kolamun. Madza fil madrasati? Fiha. Fiha di sekolah ada pohonnya. Di sekolah di depan pohonnya. Nah, fiha saburatun. Fiha faslun atau fiha saburatun wa maidanun. Madza fis sayyarati? Sahih. Kursiyun. Man amamal masjidi? Amamahu, hai. Amamahu muslimun. Sahih. Man fil baiti? Hi. Fihi ummi wa abi. Alhamdulillah. Berarti naluri untuk bukan menebak, menentukan mudzakkar muannas sudah paten Ibu ya? Ya, alhamdulillah. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Belum datang Ibu ya? Masih ngas-ngasan. Ba'da ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Ya ummi, kaifa haluk? Masmuki ya ummi. Masmuk. Salam. Masmuk. 6. Mulyani. Ya ummi, min aina anti? Jalan Tambang. Ya ummi, ini adalah tarjim ilal arabiyah. Ini adalah pulpen. Ini adalah pulpen.
Ini jamak berarti manas. Hah? Sahih. Hadhihi aqlamun. Itu adalah pintu. Itu adalah satu pintu. Hah? Tilka zalika. Zalika muzakkar muannats. Babul muzakkar muannats. Muzakkar. Berarti zalika babun. Itu adalah pintu-pintu. Sahih. Zalika babun, tilka abwabun. Kenapa tilka Bapak Ibu? Ketika kita sebut jamak maka dia menjadi muannas. Syukran ya Ummi. Ba'dah ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Naam. Ya Ummi. Min aina anti? Di Jakarta. Ya Ummi. Ini, ya misalkan ini adalah seorang santri. Siswa saja, siswa. Talibun. Hadza sahih, hadza talibun. Mereka ini adalah para santri. Mereka ini jamaknya haulai. Kalau kita niat mereka ini, sebenarnya kita bilang mereka saja boleh nggak? Hum talibun boleh. Tapi kan kita pada bab jamaknya ism isyarah. Nah, haulai tullabun. Itu adalah seorang muslim. Dalika muslimun. Mereka itu adalah para muslim. Ulaika. Nah, ulaika muslimuna. Masih lupa ya Bapak Ibu ya? Ulaika muslimun. Kalau jamaknya ism ghairu akil maka kita anggap sebagai muannas setiap jamak. Nah, kalau akil maka tadi haula ataupun ulaika. Haula ulaika berlaku untuk mudzakkar ataupun muannas. Syukran. Pada ya Ummi. Summa nuwasil ila jam'il mudzakkari as-salim. Bu ya. Jamak mudzakkar salim. Yang ditambahin wawu sama nun, yang kita bisa mengembangkan dari tasrif yang sudah kita pelajari ya Bapak ya. Kalau satu orang penolong kita panggil nasirun, nasirun. Nah, kalau kita jamakkan cukup tambahin wawu sama nun, nasirun. Seperti muslimun kita jamakkan muslimun. Nah, banyak yang seperti ini, meskipun banyak juga jamak taksirnya ya Bapak Ibu ya. Ada dhaifun, orang yang lemah. Jamaknya duafa. Pemimpin, amirun. Jamaknya umaro dengan pola yang sama seperti itu. Tapi yang kalau yang seperti itu tasrifnya seperti biasa. Nah, yang kita bahas adalah tasrif dengan model jamak mudzakkar salim. Kenapa dibahas? Karena menyelisihi kaidah awal Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kaidah awal setiap kata kita sebut harokat terakhirnya adalah yang paling belakang, yang paling belakang. Al-qalamu tandanya apa? Doma. Al-qalami tandanya kasroh. Al-qalama tandanya fathah. Kalau al-muslimuna tandanya wawu, sahih. Bukan fathah tapi wawunya yang dihitung. Tapi ya Ummi, orang-orang muslim itu pandai. Sahih? Mahiruna, sahih. Al-muslimuna mahiruna. Al-muslimun sebagai apa, Ibu?
mubtada. Nah, mubtada marfu. Marfu tandanya dhamma aslinya pada isem biasa. Tapi pada isem kali ini kita jamak kali ini tandanya adalah wawu. Saya melihat orang-orang muslim. Sahih. Sahih. Ra'aitu al muslimin. Dari orang-orang muslim. Minal muslimin. Sahih. Marfu'nya pakai wawu, mansub dan majrurnya pakai ya. Al muslimina tandanya bukan fathah tuh ya. Kalau kita bilang bulpen apa Ibu? Al-qalam. Yang dihitung adalah tanda dhammah. Tapi kalau kita bilang orang-orang muslim, al-muslimuna, tandanya apa ini Bapak Ibu? Bukan ininya yang dihitung, tapi wawu. Khusus untuk jamak mudzakkar salim, khusus untuk isem ini saja. Nanti ada lagi satu lagi namanya musanna, bentuk musanna. Tapi belum dibahas ya. Bentuk dua benda. Satu bulpen, kolamun. Dua bulpen, kolamani. Satu meja, maktabun. Dua meja. Nah, itu juga hampir seperti ini nanti keadaannya. Yang harokatnya terakhir tidak dihitung paling belakang, tapi wawu sama wawu atau ya. Syukran ya Umi. Pada kaifa haluk? Min aina anti? Orang-orang muslimah atau para muslimah saja ya. Para muslimah itu baik. Al-muslimatu sholihatun. Al-muslimat pada posisi sebagai apa? Mubtada marfu'un bilwawi. Bilwawi. Masya Allah, ya Allah. Betul, bidomah ya. betul, bidomah. Al-muslimatu sholihat. Sahih. Marfu'un bidomah. Kalau bidomah. Kalau al-muslimat, kalau kita bilang al-muslimatu, memang dia seperti isem biasa. Kalau kita ngomongin para perempuan muslimah, jamak mudzakkar salim, jamak muannasnya, atau jamak mudzakarnya ini ya, jamak muannasnya, nambahin alif sama ta. Dari para muslimah. Nah, sahih minal muslimati. Saya melihat para muslimah. Nah, sahih. Ra'aitul muslimati. Ra'aitul muslimati. Al-muslimati pada posisi sebagai maf'ul bihi. Marfu' mansubun bil kasroh. Sahih. Awalnya kita sebut ism itu kalau maf'ul bihi tandanya apa? Fathah. Tetapi pada jamak muannats salim mansubnya pakai kasroh sebagaimana majrurnya. Sama juga jamak mudzakkar salim mansubnya dan majrurnya pakai ya. Nah, ini adalah hal-hal yang menyelisihi kaidah awal ya Bapak Ibu ya. Summa alhamdulillah dari beberapa contoh kelihatannya sudah bisa semua Bapak Ibu ya. Nah, cuman tadi masih agak-agak lupa pada menentukan mudzakkar dan muannas. Kalau itu adalah rumah. Zalika baik. Saya matikan dulu mohon maaf Bapak. Itu adalah rumah. Zalika baitun. Itu adalah rumah-rumah. Tilka buyutun. Kenapa kita sebut tilka? Jamak. Nah, jamak menjadi muannas. Itu adalah para muslim. Zalika muslimun.
Mereka itu adalah para muslim. Ulaika muslimuna. Taib. Fa'al nahnu mazilna nahnu fi maudu'i fi fi maudu'i anit tasrif fil fi'l mu'tal. Taib. Kita sekarang masih membahas tasrif pada fi'l mu'tal, Bu ya. Dihapus ya, Bu ya. Fa kama ta'allamna bil amsi bi anal fi'la bi'tibari zamanihi yang qasimu ila salasah. Al-awwal al-fi'lul madhi, summa al-fi'lul mudhari', summa al-fi'lul amr. Nah, awalnya kita membagi kata kerja dari sudut waktunya. Dari sudut waktunya, fi'il itu dibagi menjadi 3, madhi dan mudhari'. Nah, terlepas dari itu, fi'il juga masih madhi mudhari' juga, tapi kita melihat dari badannya, dari hurufnya, dari madinya dulu awalnya. Awalnya kita lihat dari madinya, fi'il itu dibagi menjadi sahih dan mu'tal. Nah, sahih berarti pada bab ini kita memperbanyak tasrif ya Bapak Ibu ya. Tidak praktek pada jumlah sahih wa mu'tal. Mu'talun. Ma huwa al-fi'lu sahih? Nah, fi'il yang sehat, sahih, benar. Bisa benar atau yang sehat, atau makana khalian min ahrufil illah, yang tidak ada harful illah. Mahia ahruful illah? Alif, wawu, ya. Misalkan yang sering kita praktekkan Bapak Ibu, menolong. Nah, sudah paten ya, menolong ya. Sudah jangan dipraktekkan lagi. Yang jarang kita praktekkan apa? Nasoro kita sudah itu. Apa Ibu? Yang jarang kita praktekkan apa? Memotong. Koto'a. Nah, koto'a. Bapak Ibu, ada harful ilah di sini? Tidak ada. Dan memang kebanyakan fi'il ya sahih kebanyakan. Koto'a. Kalau Ahmad, kalau Fatimah, koto'ats. Anta, ana, koto'tu. Tidak ada kesusahan yang berarti Ibu ya, Bapak Ibu ya. Tidak ada. Kemudian ada fi'il juga dengan isinya ada ya huruf hamzah yang disebut dengan namanya mahmuz. Mahmuz, apa itu mahmuz? Fi'il yang ada hamzah di dalamnya. Hamzah tapi asli badannya. Bukan, kita tidak membahas huruf tambahan ya. Huruf hamzah yang asli. Mada fil arabiyah makan. Akala. Membaca hamzah di tengahnya, bertanya. Sa'ala. Bisa artinya bertanya. Ya, bisa berarti bertanya atau bisa berarti meminta. Sa'ala. Bertanya. Mudhari'nya apa Bapak Ibu? Yas'alu. Masdarnya soal, sahih. Soalun. Soal itu berarti dari bahasa Arab. Iya, ini kita banyak tasrif ya Bapak Ibu ya pada bab ke-8 ini ya memang ya. Memang difokuskan kita ke tasrif, tidak banyak pada susunan. Sa'ala kalau Ahmad, kalau Fatimah Sa'alat bertanya. Ana Sa'altu. Sering ini kita baca di hadis ya. Sa'altu. Nah, atau Sa'ala bertanya. Sa'alu. Ya, soal. Kenapa? Oh, menulis soal. Masdarnya di sini ya. Soalun. Bertanya. Kalau soalun jadi pertanyaan. Yang bertanya kita panggil Sa'il. Sahih, salah.
Ya, sa'il bisa berarti bertanya atau bisa meminta. Kalau pengemis sa'il ya, disebutkan di surat Ad-Duha. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ammas sa'ila fala tanhar. Ada hamzah di tengahnya, ada hamzah di belakangnya, Bapak Ibu membaca qara'a. Ada harful ilahnya, Bapak Ibu? Tidak ada. Ini beda nggak? Ini sama ini? Beda. Ini hamzah, ini alif. Nah, makanya kalau di Al-Quran Timur Tengah itu pasti disiplin. Quran terbitan Timur Tengah pasti akan disiplin kapan menulis hamzah, kapan menulis alif. Tapi kalau di Quran kita Nusantara memang nggak ada disiplin, Ibu. Kadang-kadang hamzah tapi nggak dikasih ini nih, topinya ini, ada topi. Ada fi'il Bapak Ibu yang ada tasdid yang aslinya di badannya. Contoh misalkan madda atau madda, apa makna madda? Membentangkan, atau ini kemarin sudah ya? Wadda, nah sahih. Wadda ya waddu. Wadda ya waddu. Atau yang sering kita dengarkan berhaji apa? Hajja ya hujju. Hajja ya hujju. Wadda kalau Ahmad menyayangi atau mencintai. Kalau Fatimah waddats. Tasdidnya nggak hilang. Kalau Ana, nah waddatu, dalnya muncul lagi. Nah, wadat, saya mencintai, wadat tu, dalnya jadi dua ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa jadi dua? Karena kan nggak mungkin kebaca ya. Ketemu seperti ini bisa kebaca nggak kalau misalkan seperti ini? Nggak bisa. Maka menjadi wadat tu. Memang aslinya itu wadada, memang aslinya. Nah, hajja. Kalau Ahmad, kalau Fatimah hajjat. Kalau Ana, nah sahih, hajjatu. Nahnu hajjasna. Ini juga nggak ada kesusahan yang berarti ya Bapak ya. Berhaji. Berhaji, hajjah, masdarnya apa Bapak Ibu? Hajjun, hajjun, ada tasdidnya. Hajjun. Kalau wadda ya wuddun. Nah, wuddun. Tapi yang sering kita dengar masdar mimnya mawaddah Bapak Ibu ya. Nah, mawaddah. Bapak Ibu suka dengarnya wuddun atau mawaddah? Suka dengarnya mawaddah. Kadang-kadang ada isim yang memang lebih sering menggunakan masdar mim. Masih ingat kemudian ada dua masdar ya? Masdar yang asli, akarnya, sumbernya, dan ada masdar yang mim. Ada beberapa fi'il yang memang lebih sering kita dengar menggunakan masdar mimnya, mawaddah. Ini tidak ada kesusahan yang berarti Bapak Ibu ya. Nah, maka ini disebut kalau sohinya benar-benar sohi sehat sekali disebut salim. Sehat yang ada hamzanya disebut mahmuz, sebagai tambahan pengetahuan. Sehat yang ada tasdidnya, tasdid aslinya disebut mudhoaf. Mudhoafna, rangkap, aslinya wadada. Nah, yang agak susah kalau kita mau tasrif Bapak Ibu, ketika kita menemukan fi'il yang ada harf ilah, alif, wawu, ya. Kalau yang harful ilah di depannya kita panggil dengan namanya misal. Contoh apa Bapak Ibu? Lompat, wasaba. Kalau sampai sudah ya, sampai ya. Berarti kita harus sering gunakan kosakata baru ya Bapak Ibu ya. Kalau sampai, wasolah, yasilu. Kalau berhenti,
Waqafa mudhari'nya yakifu. Kalau lompat, melompat. Wasaba. Nah, wasaba yasibu. Kita paparkan mudhari'nya juga ya. Afwan ya insyaallah. Melompat. Wasaba yasibu. Bapak Ibu, ada harfu ilahnya? Ada. Di mana harfu ilahnya? Di depan wawu. Nah, yang agak janggal ini bentuk mudhari'nya ya. Mudhari'nya cuma isinya 3. Biasanya kan isinya 2 ya. Kalau qata'a ya qata'u berisi 4 ya. Nah, inilah uniknya fi'il. Misal wasaba yasibu. Kalau berhenti waqafa yakifu. Mudhari'nya juga isinya 3 huruf, tidak ada tambahannya. Yang harful ilahnya hilang, waqafa yakifu. Nah, memang seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Ya memang sudah dari sana ya. Kalau ini kan mudhari'nya isinya 4 huruf ya, dengan tambahan ya ya. Nah, ini juga tidak ada kesusahan yang berarti ketika kita mentasrifnya. Wasaba, kalau Ahmad melompat wasaba, kalau Fatimah melompat wasabat, kalau singa melompat bagaimana? Wasabal asadu. Mada fil arabiyah singa. Asad. Kalau harimau alais atau an-namiru boleh. Alais. Kenapa? Su'ban, ular. Ular. Kalau singa apa singa? Singa asad. Asadun. Ada Ibu di situ? Iya sih, mencari. Kalau saya melompat wasabtu, kami melompat wasabna. Gampang ya, nggak ada kesusahan ya Bapak Ibu ya. Nah, fi'il dengan harful ilah di depan kita sebut dengan namanya misal. Kalau masih basah nggak bisa dihapus ya, Wis. Iya. Al-an ketika kita menemukan fi'il dengan harful ilah di tengah, maka fil arabiyah berkata qala. Nah, qala. Mudhari'nya apa, Ibu? Qala yaqulu. Qala. Nah, fi'il dengan harful ilah di tengah kita sebut dengan namanya ajwaf. Fi'il dengan harful ilah di tengah kita sebut ajwaf. Nah, untuk melihat ini fi'il ajwaf cukup dilihat daripada mudhari'nya. Dilihat mudhari'nya dulu. Nah, tapi kelanjutannya lebih dalam lagi, nanti kan ajwaf dibagi ada dua nada, ada 2 rasa. Bahkan sampai 3. Maka melihatnya adalah daripada mudhari'nya. Ajwaf itu dibagi menjadi ajwaful wawi dan ajwaful ya'i. Kalau melihat ajwafnya saja itu cukup melihat daripada fi'il madinya. Kalau lebih dalam ini ajwaf apa? Wawu atau ya, maka kita melihat daripada fi'il mudhari'nya. Baik. Madza fil arabiyah Bapak Ibu datang. Ja'a. Madinya apa, Bapak Ibu?
yaji'u. Ja'a yaji'u, sama-sama ajwaf ya Bapak Ibu ya. Tapi beda nada ya, beda rasanya. Kalau ini rasanya domah ketemu wawu, kasroh ketemu ya. Qala yaqulu, ja'a yaji'u. Ada harful ilahnya Bapak Ibu? Ada. Di mana? Di depan, tengah atau di belakang? Nah, di tengah. Bentuknya alif memang awalnya. Kita sudah mengenal dari madinya, sudah mengenal ini adalah fi'il ajwaf dari madinya. Nah, baru memperdalamnya, kita mengenalnya di mudhari'nya, bunyinya yaqulu atau yaji'u. Nah, yang susahnya kalau kita tasrif ini. Kalau qala Ahmad berkata, kalau Fatimah qalat. Nah, gampang. Kalau saya berkata qultu. Nah, sahih. Kalau saya berkata menjadi qultu. Ada yang berubah Bapak Ibu? Fi'il mudhari'nya ada yang berubah, madinya ada yang berubah nggak? Ada yang berubah, mana ya? Qafnya. Huruf asli harusnya qultu ya. Kenapa kok berubah jadi qultu? Karena kita melihat mudhari'nya. Nah, kita lihat rasanya. Meskipun di dalam shorof nanti disebut ajwaful wawi. Nah, kemudian ba'dah datang, ja'a yaji'u, bunyinya kasrah dan ya. Bunyinya adalah kasrah dan ya. Nah, ja'a kalau Ahmad, kalau Fatimah ja'at, kalau ana, nah ana menjadi ji, ndak ju'tu, ndak ja'tu, tapi ji itu. Dari mana kita melihatnya ini? Melihat dari rasa mudhari'nya tadi. Dengan nada yang sama, berkunjung apa Bapak? Zaro, berkunjung. Mudhari'nya yazuru. Berarti yang mana ini? Pola yang mana? Yang atas ya. Zaro kalau Ahmad berkunjung, kalau Fatimah zarot, ana zurtu, nahnu zurna. Berpuasa, soma. Mudhari'nya yasumu. Berarti pola yang mana? Ya, pola yang mana? Ya, ajwaf yang wawu ya, yang polanya pola wawu. Kan pola ya, pola wawu, pola ya. Soma kalau Ahmad, kalau Fatimah somat, kalau ana sumtu, sahih, ana sumtu, nahnu sumna. Berjalan, saro. Nah, saro berjalan di siang hari. Mudhari'nya yasiru. Kira-kira pola yang mana? Nah, pola yang kedua ya. Ajwaf yang kedua ini. Sama-sama ajwaf. Ja'a yaji'u, saro yasiru. Saro kalau kereta lewat, sarol kitoru. Kalau mobil lewat, sarat as-sayyaratu. Nah, Kalau saro berarti ajwaf ya. iya, ajwaf ya. Ini kan sama-sama ajwaf ya. Ini ajwaf wawu ajwaf ya. Nah, kita melihat dari rasa mudhari'nya. Saro kalau hiya, sarat kalau ana sirtu, sahih. Sama ana jitu. Condong Bapak Ibu. Belum kita praktekkan ya. Kalau sar tadi udah berkali-kali, saro, kola. Condong apa condong? Mala, yamilu. Mala, yamilu. Tulis saja bisa Bapak kira-kira. Mim alif lam. Mala. Dari kata harta apa? Dari kata harta ini. Malun. Nah, makanya orang itu condong ke harta. Malun dari kata mala yamilu.
Mala yamilu, condong. Mala kalau Ahmad, kalau Fatimah malat, bukan malat. Ana mi. Nah, lihat mi. Ya, bunyi mudhari ya, miltu. Nahnu milna. Nah, ya memang ini butuh pembiasaan ya Bapak Ibu ya. Pasti kita akan sering lupa. Seperti tadi soma, somtu. Nah, harusnya sumtu. Seperti mala ya milu, kita nebaknya maltu. Tapi disiplinnya adalah miltu. Tapi meskipun begitu Bapak Ibu sudah ucapan saja nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa menebak, sudah bisa menghapus atau sudah bisa berani menghapus apa namanya, harf ilahnya itu sudah luar biasa. Meskipun tebakan harokatnya salah, karena Bapak Ibu kan sudah bisa nih, kira-kira berarti ada yang harus dihapus, Bapak Ibu ya. Yang dihapus apa ya? Harful ilah. Adapun tebakannya jatuh, jitu itu nomor apa? Nomor sekian. Yang penting sudah berani, sudah bisa, dan sudah ada naluri untuk menghapus harful ilahnya, itu berarti sudah luar biasa. Misalkan Bapak Ibu bilang jatuh, nah enggak apa-apa, jatuh, ja'a. Karena memang kita taunya ja'a, berarti kalau saya datang jatuh. Seenggak-enggaknya Bapak Ibu sudah bisa menghapus harful ilahnya, itu sudah luar biasa. Jadi sudah luar biasa semua kelihatannya Bapak Ibu ya. Kalau umpamanya saya pergi ke pasar, zahatu pakai ana enggak? Zahatu ana ila sub. Boleh, Pak. Nah, tapi kalau kita sudah bilang zahab tu, itu sudah berarti ada ananya, Bu. Zahab tu saja. Si Ipan Gunawan lagi belajar bahasa Arab, zahab tu ana ila sub gitu. Saya perasaan enggak pakai ana deh. Mungkin karena baru belajar kali. Iya, boleh Bu, boleh. Kita sebutkan domirnya boleh. Pada fi'il, misalkan karena di Al-Qur'an juga kan disebutkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Boleh kita sebutkan domirnya, meskipun ketika kita bilang nusabbihu sudah berarti nahnu, tapi kita tekankan lagi wa nahnu nusabbihu. Iya, ucapannya untuk menekankan. Tapi ketika tadi kalau kita ikuti kaidah, ketika kita sebut nahnu nusabbihu, jumlah ismiyah atau fi'liyah Bapak Ibu? Ismiyah, karena kita sebut ism dulu, ism nahnu. Harful ilah di tengah, kemudian kita sebut dengan namanya ajwaf. Meskipun ada ajwaf yang bunyinya ya dan ada ajwaf yang bunyinya wawu. Ada yang harful ilahnya di belakang. Bapak Ibu, madza fil arabiyah berjalan secara umum masya. Mudhari'nya apa, Bu? Yamshi. Nah, kalau ini memang tidak membutuhkan kita melihat kepada mudhari'nya. Tapi nanti lebih kepada melihat kepada huruf shinnya, pada ainul fi'ilnya, lebih pendalamannya lagi nanti. Masya kalau Ahmad, kalau Fatimah masyad. Ada yang hilang? Ya-nya hilang. Ya-nya hilang. Kalau saya lewat masyaitu. Masyaitu, saya lewat. Kalau kami berjalan, masyaina. Yang sering kita praktekkan Bapak Ibu, salat. Shalla, yusalli, shalla. Kalau Ahmad salat, kalau Fatimah salat, saya salat. Shallaitu, kami salat. Shallaina. Nah, masya kalau tadi kalau Ahmad, kalau Fatimah masyad. Kalau huwa masya, kalau hum masyau, sahih. Tapi kita belum ke tasrif domir hum ya, Bapak ya.
pada buku menengah 2 baru dibahas tasrif pada domir hum. Tapi Bapak Ibu yang ingin memperdalam silakan dibuka buku kuning yang kemarin. Masyau bukan masyu. Rela apa rela atau ridho? Fil Arabiyah rodia. Nah, rodia. Ada harful ilah Bapak Ibu? Di mana? Nah, rodia yardo. Ada harful ilah di belakang disebut nakis. Nah, kalau harful ilah di tengah tadi disebut ajwaf. Rodia, ya-nya jelas, Afan. Ya-nya jelas. Rodia. Kalau Ahmad, kalau Fatimah, Rodiyat. Nah, ya-nya nggak hilang. Kenapa? Karena ya-nya jelas. Apa bedanya ini? Ini Bapak. Kenapa kok bisa beda? Ya memang sudah dari salahnya tersebut ini ya-nya ini disebut maksurah Bapak Ibu ya. Maksurah namanya. Kalau ini memang ya jelas rodia. Kalau Fatimah rodiyat. Kalau saya ridho roditu sahih roditu. Kami ridho rodina. Anta ridho. Nah, kalau Allah ridho radhiyallahu hu atau ha? Hu di mana bidomah? Fa'il marfu'un bidomah. Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut dengan fi'il mu'tal. Memang seringnya keluar misal ajwaf nakis. Sebenarnya ada satu lagi namanya lafif. Lafif itu kalau fi'il mu'talnya sampai 2. Misalkan menjaga. Wako. Nah, sohi. Ada harful ilahnya Bapak Ibu? Ada. Harful ilahnya 2. Tapi ini kan sebenarnya sama caranya sama saja. Wako mudhari'nya yaki. Sekaligus melatih naluri masdar kita Bapak Ibu. Rodia yardo masdarnya apa? Ridho panjang. Dotnya panjang. Wakoyaki menjaga masdarnya wikoyatan. Nah, ki itu fi'il amrnya Ibu. Kata perintahnya ki. Nah, kalau rodia ya fi'il amr di mana kita nebaknya? Mudhari ya. Kalau koto ayak tou potonglah ikto. Sa'ala yas'alu is'al. Kalau wakoyaki ki yang suka kita baca ini doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ki. Ada ki saja amrnya. Wako kalau Ahmad menjaga, kalau Fatimah menjaga waqat. Kalau saya menjaga nah sahih. Apa arti? Wako itu sama masya itu tidak berubah jadi kasrah. Kenapa? Wako itu kan sama Bapak ya. Sebenarnya sama saja sebenarnya. Masya kalau Ahmad, kalau saya lewat saya berjalan masya itu. Wako kalau Ahmad, kalau ana wako itu. Nah, tapi sebenarnya caranya sama seperti nakis caranya. Nah, inilah al-fi'lu bi'tibarihi ismi al-fi'lu bi'tibari hurufihi yang qasimu ila qismain. Al-awwal makana khaliyan min ahrufil illah fanahnu
nusammihi bil fi'lis sahih. Wa fi'il yang tidak ada harf ilahnya kita sebut dengan fi'il sahih. Tapi kan memang kebanyakan sahih atau mu'tal Bapak Ibu? Sahih. Nah, mu'tal hanya sedikit. Adapun yang sering kita dapatkan Bapak Ibu, misalkan kita temukan kata kerja seperti ini. Misalkan. Ini dapus ya Bapak ya? Kita temukan kata kerja ada meminta tolong. Madafil Arabiyah, minta tolong. Atau istiqomah saja yang sering kita dengar. Istaqomah, yastaqimu. Nah, ini kan yang kita bahas fi'il dengan 3 huruf. Dari sudut hurufnya. Sekarang dari sudut tambahannya, kan ada pembagian kemarin Bapak Ibu ya. Dari sudut tambahannya berarti dibagi menjadi mujarad dan mazid. Misalkan ketika kita mengatakan istaqoma, istaqoma yastaqimu. Bapak Ibu, ini fi'il sahih atau mu'tal? Mu'tal. Dari mana kita tahu dia mu'tal? Ada harf ilahnya. Di mana harf ilahnya? Di depannya, di depan harf ziyadah. Nah, caranya adalah kita kembalikan ke mujaradnya. Mujaradnya masih kan mujarad fi'il yang tidak ada tambah huruf tambahan. Mujaradnya apa? Koma. Tegak. Kalau ini istiqomah. Istiqomah itu bahasa Indonesia apa, Bu? Nggak ada ya? Konsisten. Nah, konsisten betul. Konsisten juga bukan bahasa Indonesia. Istiqomah nggak ada bahasa Indonesianya. Apa Pak Haji istiqomah Pak Haji? Pendirian. Ya, rutin ya. Rutin dan konsisten. Terus menerus. Bukan teguh pendirian Pak Haji. Istiqomah itu kan itu iya. Ya begitulah. Tapi mudorenya beda ya? Istiqomah sama koma mudorenya beda ya? Mudorenya pasti beda. Kalau istiqomah mudorenya apa? Yastaqimu. Ya, kalau koma yakumu. Nah, kalau kita ketemu istiqomah, caranya adalah kita nggak lihat ini adalah harf ziyadah, ya. Huruf-huruf ziyadah pada fi'il hamzah. Ini bukan alif. Ini adalah hamzah yang ditulis di depan itu pada fi'il sudasi ini disebut hamzah wasal. Bukan alif. Memang penulisan disiplinnya tidak menggunakan topi, namanya hamzah wasal. Kapan kita sebut hamzah qat'i, hamzah yang jelas yang ada topinya? Ada hamzah yang seperti ini, ada hamzah yang tidak ada topinya. Kalau kita menulis hamzah yang ada topinya, fi'il mudhari' dengan dhamir ana, semua harus menggunakan hamzatul qat'i. Semua fi'il mudhari' dengan dhamir ana. Semua fi'il amr pada fi'il sulasi mujarad, pada fi'il sulasi mujarad harus menggunakan hamzatul wasal. Contohnya Bapak Ibu, mada fil arabiyah saya menolong. Menulisnya bagaimana? Ansuru, ansurtu. Kalau ansurtu itu berarti menggabungkan masa depan dan masa lalu, Ibu. Ansuru. Saya menolong. Harus pakai topi. Kalau tolonglah, unsur sahih. Pakai topi tidak hamzahnya? Nah, semua fi'il mudhari' dengan dhamir ana harus pakai topi. Nah, supaya jelas ketika tulisan ini digundulkan, Bapak Ibu. Kalau digundulkan sama saja digundulkannya. Mada fil arabiyah saya membuka.
Mudhari'nya af, saya membuka. Aftahu. Kalau bukalah, iftah. Sama nggak Bapak Ibu? Sama. Nah, inilah perlunya disiplin hamzah wasli dan hamzah qat'i. Saya membaca. Saya membaca aqra'u. Bacalah. Iqra. Sama nggak Bapak Ibu? Nah, inilah pentingnya disiplin ketika kita menulis hamzah wasl dan hamzah qat'i. Tab istaqoma, kita ini selingan ya Bapak ya. Bapak Ibu yang ada seling-selingan kalau tambah bingung dilewatin saja, tinggalin aja. Yang penting kita ke intinya sekarang, intinya pada tasrif. Ketika kita menemukan fi'il mazid tambahan berapa huruf? 3 Bapak Ibu ya. 3. Maka fi'il itu kita kembalikan kepada mujarotnya. Tab madza fil arabiyah apa Bapak Bu? Meminta tolong. Meminta tolong. Yang istaghosa. Bapak Ibu sering dengar nggak istighosa? Nah, istighosa betul. Minta tolong. Istighfaro atau ista'ana. Yang sering ista'ana atau istighosa Bapak ya? Ista'ana saja ya? Ista'ana. Yang sering muncul mana? Ista'ana atau istighosa? Istighfaro. Nah, sahih. Istighfaro misalkan. Istighfaro. Banyak sekali hurufnya Bapak ya, 6 huruf. Fi'il sahih atau mu'tal? Mu'tal. Kenapa Bu Haji sebut mu'tal? Nah, ghafaro sahih. Kalau aslinya ghafaro, ma huwa fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu apa? Ada harful ilah. Berarti ini ada harful ilah ya? Tidak ada. Berarti fi'il sahih. Nah, sama-sama tambahan hamzah sin dan ta. Kalau ini mu'tal, kenapa ini mu'tal? Karena ada harful ilah. Kalau ini sahih, kenapa fi'il sahih? Tidak ada harful ilah ketika kita kembalikan ke mujarotnya. Ya. Kita kalau lupa misalnya di istighfar ini, kalau lupa tidak ada topinya gimana? Kalau itu ada, maksudnya ada topinya. Ini enggak ada, Pak Haji. Hamzah pada wazn istaf'ala atau tambahan hamzah sin dan ta itu pakainya hamzatul qat'i, hamzatul wasli. Nah, ya memang harusnya disiplinnya ya, kalau salah sih nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Namanya juga manusia kan tepatnya salah dan lupa. Tapi disiplinnya harus pakai hamzah wasal. Tapi apakah yang di depan selalu hamzah wasal? Enggak. Misalkan dengan pola af'ala yuf'ilu. Contohnya tunduk Bapak Ibu. Tunduk. Aslama yuslimu, atau memuliakan akroma yukrimu. Nah, kalau ini memang disiplinnya harus hamzatul qat'i, pakai topi. Aslama. Sahih atau mu'tal Bapak Ibu? Aslama sahih. Kembalikan ke mujarotnya. Mujarotnya apa?
Salima, sahih. Salima, selamat. Berarti sahih. Kenapa sahih? Karena nggak ada harful ilah. Jadi lihatnya kembali ke mujarotnya ya. Iya, kembalikan ke mujarotnya, Ibu. Nggak langsung lihat dari itu ya. Tapi kalau Ibu sudah bisa menebak dari awal ya nggak apa-apa. Kalau memang sudah bisa. Nah, ini untuk proses untuk memudahkan proses latihan pertamanya. Tapi kalau Bu Haji sudah bisa menebak misalkan, sudah bisa memperkirakan, ini tidak ada harful ilah, ini ada harful ilah, ya nggak apa-apa. Berarti sudah di tahap yang lebih luar biasa lagi, ketika sudah nggak perlu mengembalikan ke mudhari'nya. Seperti apa yang sering boleh lihat buku tasrif, Bu. Saya kalau lupa juga kosakatanya. Misalkan kita temukan nah, yang sering talakko ya talakko, talakko ya talakko. Baru ada yang mana yang dihapus, Bu? Yang nggak penting yang mana? Ini yang nggak penting ya? Ini nggak penting tadi ya, yang hamzatul wasal sama qati tadi. Udah difoto tadi ya. Nah, misalkan kata kerja talakko, kofnya ada tasjidnya, Bapak Ibu ya. Kofnya ada tasjid. Talaki, Bapak Ibu suka dengar talaki nggak? Belajar yang berhadap-hadapan. Talakko ya talakko. Talakko kalau Ahmad, kalau Fatimah talakkot. Kalau Ana ya-nya muncul lagi. Talakko itu seperti masya tadi. Nah, kita harus meskipun kita nggak tahu mujarotnya, justru malah takut salah ya Bu Haji ya kalau nggak tahu mujarotnya ya. Maka cukup kita bisa nebak ada harfulillahnya nggak? Ada, berarti kita sebut fi'il mu'tal. Meskipun kalau kita rujuk lagi ke mujarotnya itu adalah lakia. Ada harful ilahnya? Ada harful ilahnya adalah ya di belakang disebut nakis. Nah, mu'tal. Mujarotnya lakia, berarti harf ziyadahnya apa? Ta dan tasydid. Nah, seperti kalau belajar, apa belajar? Ta'allama. Mujarad sahih atau mu'tal, Bapak Ibu? Sudah bisa ketebak, Bapak Ibu ya, meskipun nggak dikembalikan ke mujaradnya karena nggak ada harful ilah. Mungkin prosesnya kita kembalikan ke harful ilah adalah alima. Berarti sahih. Ini sebagai mukadimah Bapak Ibu ya, semoga nggak tambah bingung. Nah, al-an nahnu nuwasil ila kitabina min al-bi'iki fi safhah as-sadisah wal khamsin. As-sadisah wal khamsin. Fi mulahadhah di situ ada tabel Bapak Ibu ya, tasrif lughawi. Ma huwa at-tasrif al-lughawi Bapak Ibu? Nah, yang sudah kita praktekkan. Sebenarnya kita sudah membahas halaman 56. Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah membahas sorof Bapak Ibu ya, tapi secara lughawi, perubahan dari dhamir ke dhamir. Nah, itu. Kita sudah secara tidak langsung kita sudah membahas sorof secara praktek, yaitu pada tasrif lughawinya. Nah, kalau Muhammad berarti dhamirnya huwa. Kalau Fatimah hiya. Madza fil Arabiyah pergi. Zahaba. Kalau Muhammad, kalau Fatimah zahabat. Ana zahabtu. Nah, ini gampang lah ini ya.
Ini nggak ada kesusahan yang berarti pada fi'il sahih mu'tal Bapak Ibu. Sahih. Limada nusammihi fi'lan sahihan? Nah, maka khalian min harfil illah. Nah, tidak ada harful illah. Kemudian salat. Salat itu sampingnya ketemu Bapak Ibu. Shalla kalau Muhammad, kalau Fatimah salat. Nah, ada yang hilang Bapak Ibu? Nah, kira-kira shalla ini grupnya yang mana ini? Kelompok yang mana? Sahih atau mu'tal? Shalla. Mu'tal. Mu'tal depan atau belakang? Tengah. Nah, masya seperti kelompoknya masya. Hanya dia ada tambahan huruf tasydid. Tasydid tambahan. Aslu madanya ada shad, lam dan ya. Shalla. Tasydidnya harfuz ziyadah. Tapi tetap dalam tasrif lughawi nggak boleh hilang. Kalau Fatimah salat, kalau ana sallaitu. Ah, sahih. Nahnu sallaina, anta sallaita, anti sallaiti, antum sallaitum. Gampang ya Bapak Ibu ya? Iya. Sholat bukan mujarab ya? Sholat enggak, sholat itu adalah sulasi mazid. Nah, tapi masdarnya namanya ismul masdar. Masdar yang tidak sesuai dengan wazan itu nanti ada pada bab shorof itu namanya ismul masdar. Kalau sesuai dengan wazan harusnya tasliyun. Tetapi masdarnya sholatun. Bapak Ibu berkelana apa fil arabiyah berkelana? Safaro yusafiru. Kalau sesuai dengan wazan di buku Bapak Ibu yang pegang itu harusnya musafaroh. Tetapi yang kita dengar adalah ismul masdar. Masdarnya safar. Nah, masdar yang tidak sesuai dengan wazan. Masdar yang tidak sesuai dengan patokan. Safarun. Harusnya musafaroh. Jadi sholat itu sulasi mujarad. Sulasi mazidnya dengan tasdid. Mendidik apa mendidik? Robba, seperti itu wajahnya. Robba mudhari'nya yurabbi. Robba yurabbi. Robba kalau Ahmad, kalau Fatimah robbat. Kalau saya mendidik robbaitu. Ya, sahih, robbaitu. Nah, kemudian kita ketemu dengan fi'il ja'a. Ada harfulillahnya Bapak Ibu? Ada. Oh, itu sudah ada situ ya. Nah, harfulillah di tengah. Nah, berarti ajwaf. Nah, ja'a kalau Ahmad, kalau Fatimah ja'at. Kalau ana, nah, kita melihat kelompoknya. Nah, kelompoknya adalah kelompok ajwaful ya, karena nada melihat daripada mudhari'nya ja'a yaji'u, ana ji'tu, nahnu ji'na, ji semua jadinya, enggak ja. Tetapi kembali lagi seperti yang kita bahas tadi Bapak Ibu, kalau masih salah akhtatum fil lahan, salah lahannya, ini namanya salah lahan Bapak Ibu ya, tidak fatal. Misalkan Bapak Ibu ja'tu, enggak boleh, boleh. Nah, tetapi sudah luar biasanya Bapak Ibu ketika sudah berani menghapus harful ilahnya, itu sudah itu. Nah, yang nggak boleh fatal itu adalah kalau salah harokat yang belakangnya. Misalkan jikta menjadi jikti. Nah, nggak boleh. Jiktu jadi jikta. Sebagaimana ada kesalahan lahan, misalkan sedikit kita melenceng dari materi Bapak Ibu ya. Misalkan salah lahan membaca Al-Fatihah. An'amta. Fi'il Bapak Ibu ya. An'amta alaihim. An'amta ay fi'lin hada? Madhi dengan dhamir
anta. Berarti khitab kita kepada Allah, kita ngobrol sama Allah. An'amta, kamu memberi nikmat. Nah, ta ini kan fathah yang harus ta. Kalau salah membaca an'amtu, berarti salah lahan tapi fatal, berubah arti. Nah, sehingga Fatihahnya batal, sholatnya juga batal. Nah, ini yang salah lahan yang fatal. Tapi seperti salah lahan yang di depan, jikta menjadi jakta ya, masih tidak masalah. Karena kenapa, Haji? Iya, misalkan misalkan an'amtu, itu kan siapa yang memberi nikmat berarti? Saya memberi nikmat. Nah, kamu memberi nikmat. Nah, itu baru salah lahan yang fatal. Tapi kalau masih salah lahan yang di depan tadi, jakta menjadi jikta, itu insya Allah nggak. Lahan. Alhan. Lahnun itu apa ya? Kepleset lidah. Kepleset lidah. Itu alha dan alha. Kenapa sih? Alha dan alha. Ya, sahih. Alha sama alha. Kalau amta. Ya, itu harus iya, fatal itu. Berarti iya. Harus belajar, memang harus belajar. Tetapi kan ada kesalahan lahan yang memang sudah dari manusiawi. Makanya ittaqullaha mastata'tum. Sebisa kita berusaha. Misalkan alamin. Kemudian ada orang-orang Jawa yang sudah tua ngalamin. Nah, ngalamin itu dimaafkan Bapak Ibu. Karena memang sudah apa ya namanya? Iya. Dia sudah dari sananya. Dia tetapi tetap dia berusaha. Kadang-kadang kita temukan kiai-kiai kita yang di kampung-kampung juga menjadi tapi dia sudah berusaha. Nah, ini nggak jadi masalah. Sebagaimana orang Sunda bilang pak. Nah, pak. Lah itu kan memang sudah manusiawi itu. Sudah. Ini kesalahan lahan yang dimaafkan. Kita kembali ke materi kita lagi, Bapak Ibu. Kemudian, nah, ja'a yaji'u kelompoknya adalah ajwaf yang bernada ya, disebut ajwaf ya'i. Berdiri, koma. Imam telah berdiri, komal imam. Sholat telah berdiri, komats as-sholah. Maka menjadi kasrah ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya tetap sukun, dihitung di nahwu tetap bertanda sukun. Tetapi di kasrohkan ada ketemu dua sukun, komatis sholat. Saya berdiri, kumtu. Kenapa kumtu? Nah, mudhari'nya ya, koma yakumu. Kelompok yang mana Bapak Ibu? Ajwaf yang qala yaqulu. Nahnu kumna, anta kunta, anti kunti. Ada tajawwala, berkeliling. Tajawwala ya tajawwalu. Ini juga kelihatannya mudah juga, meskipun ini seperti sahih, tapi nyatanya di dalamnya ada harful ilah. Seperti ini, tajawwala ya tajawwalu. Tajawwala. Kira-kira fi'il apa Bapak Ibu? Sahih atau mu'tal? Ada harful sahih, ada wawunya. Kita kembalikan ke jala aslinya. Ya julu. Berarti mu'tal.
Aslinya adalah jala yajulu. Tajawwala kalau Muhammad, kalau Fatimah tajawwalat. Ana tajawwaltu sampai ke bawah ya Bapak Ibu ya. Nah, kaidahnya sekarang fi Shafah as-sabi'ah wal khamsin halaman 57. Perubahan pada fi'il madhi karena pelakunya adalah sebagai berikut. Kalau hiya maka ditambahin tak bersukun. Nah, tak bersukun. Nah, kalau anta huruf terakhirnya pada lamul fi'ilnya namanya disukunkan dan ditambahin tak. Nah, kalau anti tinggal tambahin ti, antum, tum. Kalau aku, nah, tu. Nahnu, nah. Ini kalau ini gampang ya Bapak Ibu ya, sambil ngantuk juga sudah pengulangan ini. Tapi yang kita bahas, yang kita fokuskan di sini adalah pada fi'il ajwaf dan fi'il nakisnya. Tamrinat. Bapak Ibu, tamrinat. Ikhtar kalimatan sahihatan. Ikhtar sigohnya apa kira-kira? Amar. Ikhtaro yahtaru. Ikhtar. Ar-raqam al-awwal anta. Nah, sudah pasti dhahabta. Anta dhahabta ila suqi. Ar-raqam asani Muhammad fil masjidi. Shalla Muhammad fil masjidi. Kan yang salat siapa Baji? Muhammad. Kalau sholaita kan anta. Kecuali kalau kita ngobrol sama Muhammad, ya Muhammad. Nah, gitu. Beda Bapak Ibu ya. Ketika kita ngomongin Muhammad dan kita ngomong sama Muhammad, ya Muhammad, berarti kita ngomong sama Muhammad. Anta sholaita. Nah, kalau ini kita sedang ngomongin Muhammad. Sholat Muhammad fil masjid. Muhammad sholat di masjid. Jadi bukan anta Baji. Asalis anti ihtafalti bi Idul Adha, kamu merayakan Idul Adha. Ada bi-nya nggak diterjemahkan ya, bi-nya ya. Ar-raqam ana ihtafaltu. Nah, ihtafaltu bi'idil mubarak. Id mubarak itu apa? Hari raya yang diberkahi. Antum roja'tum minal madrasati. Roja'a. Nah, pulang. Ar-raqam asadis. Nahnu qara'na al-Qur'ana al-Karima. Al-Karima limadza bil fathah? Bentuk la. Na'at, sorry, na'at. Kenapa pakai fathah al-Karimah? Na'atnya al-Qur'an. Al-Qur'an limadza bil fathah? Maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi. As-sabi Fatimah ila Jakarta. Nah, safarat Fatimatu ila Jakarta. Asamin hal Al-Quran ya Aisyah. Nah, hal qara'ti. Ini kita ngomongin Aisyah atau sedang ngomong sama Aisyah? Nah, berarti anti. Berbeda, ada iyanya ya. Ya Aisyah. Nah, hal qara'ti. Kecuali kalau kita ngomongin Aisyah, berarti domirnya hiya. Nah, kalau seperti ini kan nggak bisa dirumuskan, hanya bisa dirasakan saja, ya. Dirasakan di bahasa kita. Badah alba. Do makanan nuqat kalimatan munasibatan mimma ya'ti. Ada sholat.
jalasat, roja'a pulang, safar. Langsung kita bahas aja dulu ya, langsung kita satu aja ya. Muhammadun minal masjidi, roja'a, Muhammadun roja'a minal masjidi. Rokam asani, Fatimah di kamar. Fatimah apa di kamar? Salat. Nah, Fatimah salat fil ghurfati. Rokam asalis Aisyah ila Surabaya. Nah, safarat. Nah, di situ ada yang salah ya, Bapak ya. Di situ kan safarta ya. Nah, cetakan lama juga salah cetak. Safarta fathahnya diganti sukun karena ini jawaban untuk Aisyah ini. Safarat. Nah, safarta itu enggak ada kayaknya safarta. Nah, ketemu? Sudah ketemu, Pak Ji? Nah, itu kan safarta ya. Ada jawaban. Nah, itu harusnya safarat. Disukunkan. Raqam arabi anta. Nah, qara'ta al-Qur'ana. Anta qara'ta al-Qur'an. Al-khamis ya Usman. Berarti lagi ngomong sama Usman, enggak ngomongin Usman. Ya Usman, anta jalasta, sahih. Jalasta alal kursi. Baik. Asadis Ali nuktah al-dhaif. Istaqbala menyambut atau menerima. Duyuf tamu. Satu tamu dhaif. Jamaknya duyuf. Sama seperti bait, satu rumah baitun. Rumah-rumah buyut. Nah, buyut. Asadis ana nukta az-zuhra fil fasli. Sallaitu. Ana sallaitu az-zuhra fil masjidi. Badah raqam as-samin anti sallaiti al-asra. Atasi nahnu sallaina al-isya'a. Al-ashir antum raja'tum minal madrasati. Nuasil ila at-tamrin jim. Makanan nuqat domiron munasiban. Do itu sigohnya apa Bapak Ibu? Amar. Kata kerjanya apa? Wa doa. Temennya ini. Wa doa ya do'um. Wa doa artinya apa artinya? Iya, letakkan atau mengarang, menaruh boleh. Bapak Ibu suka dengar hadis maudhu nggak? Hadis maudhu itu hadis yang dikarang. Hadis yang dikarang. Dia kata wa doa ya do'u. Ada harful ilahnya? Di mana harful ilahnya? Depan wa. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu membuka buku sampul, membuka sampul buku, sampul nggak perlu dibuka ya. Melihat sampul buku itu ada wadi. Wadi itu pengarang artinya. Pengarang buku. Bapak Ibu dengar tadi hadis maudhu. Nah, hadis yang dikarang. Wa doa ya do'u. Menaruh atau mengarang atau meletakkan. Wa doa ya do'u amrnya do. Makanan nuqat domiron munasiban. Dhahaba Muhammadun. Man yaqra, Bapak Ibu, ada yang mau membaca
Gundul lah itu ya. Nah, latihan membaca gundul. Bapak Ibu ada yang mencoba ingin membaca? Silakan. Iya. Salah itu tadi ya. Iya, enggak apa-apa Ibu. Sahih. Wah. Ah, sahih. Wa hal anta dhahabta Ya Ali. ya Ali. Wahal anta zahabta ya Ali. Wahal anti. Wahal anti zahabta ya Dahab. Fatimah. Dhahabti. Nah, itu salah ketik ya itu ya. Wahal anti zahabti ya Fatimah. Wahal antum zahabtum ya auladu. Ah, sahih auladu. Nahnu Sah sanad habu. Sanad habu. Apa tadi Ustaz tadi? Ilal. Ilam apa tadi? Nah, quran sahih. Nahnu sanad habu. Huruf sin tidak berubah harokat fi'il mudhari' ya, Ibu ya. Sanad habu. Alhamdulillah, berarti sudah luar biasa nih Bapak Ibu ya. Sudah bisa membaca kitab gundul ya. Yang gondrong sudah hatam soalnya. Adal. Nah, adal. Man saya kira Bapak Ibu. Dal. Dal. Ada yang mencoba untuk membaca? Coba saya satu ya. Iya. Hazza ma'rodul kitabi. Nah, makrodu itu. Ya, ma'rodul kitabi ya Fatimah. Anti zurti hazza ma'rodu. Ya Ali. Ana zartu hazza ma'rodi. Ya Ali berarti anta Baji. Ya auladi. Antum zartum hazza ma'rodu. Wa anta wa zarta hazza ma'rodu. Izan nahnu zurna hazal ma'rud. Nah, baik, alhamdulillah. Apa itu? Baik. Nah, mama izan, Bu. Alhamdulillah, syukran ya Umi. Izan jadi, nah, jadi. Nah, itu ada ya auladi, ada munada ya Bapak Ibu ya. Ya aulad. Nah, kalau domir goib itu kayak huma gitu ya? Iya. Dia huma guna anta antuma antum itu domir goib. Nah, kalau goib itu yang enggak ada. Iya. Goib itu berarti huwa dan hiya beserta jamaknya, beserta kelompoknya. Kalau anta berarti kan orangnya ada, mukhotob. Anta itu orang yang kita ngajak bicara, namanya mukhotob. Anti mukhotobahnya. Huwa goib, hiya ghaibah. Jadi kan ada ghaib kalau ana disebut mutakalim. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Intahina. Lillah. Iya. Ada nun wiqayah yang kalau kita membaca wasalah Baji ya, karena kan tanwin tidak bisa ketemu, kita membaca dengan al, jadi kita harus menggunakan nunul wiqayah. Tapi kalau kita wakafkan, nggak boleh ada nunnya, karena di situ kan qul huwallahu ahadun, dun kan tanwin, setelah itu kan ketemu al ya, al pada lafzul jalalah kan nggak bisa kebaca, tanwin ketemu al, maka disitulah kita fungsikan ketemu dengan nun wiqayah. Tuh. Kan bacanya kul huwa, kalau kita nyambung kul huwallahu ahadun lah. Iya. Nunnya bukan nun tanwin. Iya Ibu, nun wiqayah tadi ya. Ada nun tanwin, nun wiqayah, nun ziyadah. Itu nun apa namanya kalau ditajid Bu?
kalau di coba nanti dicek lagi ya Bapak Ibu ya. Namanya apa? Yang penting tambahnya nun. Karena tidak mungkin tanwin akan ketemu dengan al. Nah, tidak mungkin tanwin itu kebaca ketika nyambung dengan al pada lafzul jalalah itu ya. Memang namanya bukan nunul wikoyah. Iya, tapi tetap ditambah nun saja. Iya. Soal akhir Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita suka memanggil ya, suka memanggil dengan apa namanya? Iya. Kita kan tadi iya. Kalau yang mana yang dihapus? Yang nggak penting yang mana? Semua dihapus ya. Kalau kita memanggil mada fil arabiyah Tuhan, Bapak Ibu. Tidak usah. Sudah cukup. Ya. Tuhan kami. Tuhan kami itu maha perkasa. Kita Tuhan kami berarti itu memanggil atau mengungkapkan. Mengungkapkan. Tuhan kami itu maha pengampun. Rabbuna berarti nggak manggil ya? Manggil nggak berarti? Tuhan kita itu maha pengampun. Rabbuna ya berarti ya? Itu memanggil atau mengungkapkan? Mengungkapkan, nggak memanggil. Tuhan kami, nah saya ngomong apa sih? Tuhan kita itu maha pengampun. Manggil nggak? Enggak. Ungkapan. Berarti Rabbuna. Rabbuna Ghafur. Tuhan kami itu adalah maha pengampun. Kata Tuhan yang mana Bapak Bu? Rabbun. Tandanya pakai apa? Dhammah. Meskipun dia sebagai mudhaf ilaih. Mudhafnya Rabb, mudhafun ilaihnya nahnu, Rabbuna. Berarti ada mubtada, ada khabar. Mubtada'nya sekaligus pangkat mubtada, mudhaf wa mudhaf ilaih. Kalau kita memanggil, wahai Tuhan kami. Ya. Nah, kalau kita memanggil maka bertanda fathah. Di sini tandanya dhammah. Kenapa dhammah Bapak Ibu? Karena enggak kenapa? Maka disebut dhammah. Di sini kenapa fathah? Karena kita sedang memanggil ya Rabbana. Meskipun harf nidanya, huruf memanggilnya sering dihapus. Tiba-tiba saja kita manggil saja. Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan kami, berilah kami kebaikan. Nah, kan iyanya kadang-kadang memang dia dipanggil. Sama utusan Allah itu mulia. Rasulullahi, utusan itu mulia. Pola dasarnya utusan itu mulia. Ar-Rasulu karimun. Kalau utusan Allah itu mulia. Rasulullahi karim. Jumlah ismiyah atau fi'liyah Bapak Ibu? Ismiyah. Ada mubtada, ada khabar. Mubtadanya mana? Rasulullah. Mubtada sekaligus mudhaf wa mudhaf ilaih. Khabarnya karim. Rasulu kita sebut pakai dhammah Bapak Ibu. Mubtada. Kenapa pakai dhammah? Enggak kenapa-napa. Kalau kita manggil wahai utusan Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullahi. Kenapa pakai fathah? Namanya munada Bapak Ibu, yang dipanggil. Nah, meskipun yang seperti ini, kenapa kita sebut Robbana? Robbana biasanya kalau kita sedang memanggil ya Robbana. Meskipun huruf iyanya juga sering
sering nggak disebut ya Bapak Ibu ya, Robbana atina, Robbana. Nah, kenapa kok Robbana? Karena harusnya ada harfun nida yang mahdzuf, yang tersembunyi. Kalau ya harfu nida. Iya, Kalau ya ayyuha sama juga. sama saja, Wajib. Sama saja. Dari Tuhan kami. Dari Tuhan kami. Min Rabbina. Kata Rob 5 bil kasroh. Ada min majrurun bi harfi jar. Soal ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ya. Nah, tatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua sekeluarga. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin. Tab inni walitu alaikum walastu bi khairikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.